Oke guys, sambil kita santai, ketemu lagi sama saya Rimo Cayeno di NI Indonesia. Wah, ini keren banget nih. Oke. Mengharap teman-teman yang nonton video ini terus diberkahi kelimpahan keadaan yang sehat. Oke guys, kita unboxing lagi ya. Kita lihat nanti setelah kita bersihkan, kita warangi bentuknya seperti apa, oke? Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Rimo Cayeno di NI Indonesia. Saya mau review pusaka yang super keren yang kita dapat beberapa waktu yang lalu adalah pusaka Khadga temuan guys. Ayo kita review di sebelah sini ya. Oke guys, beberapa waktu yang lalu saya dapat pusaka yang begitu luar biasa dari daerah, kayak nggak salah Berantas ini ya, Jawa Timur ini, anak-anak penyelam-penyelam juga. Dan ini adalah pusaka yang menjadi impian saya udah lama banget, bisa punya Khadga yang benar-benar otentik, benar-benar dari hulu sampai ujungnya ini benar-benar utuh. Dan ukirannya begitu luar biasa, besinya juga masih tebal, patinanya juga patina asli. Dan kita tahu bahwa pusaka Khadga ini banyak sekali ditemukan di Indonesia. Ini menunjukkan kebudayaan di Indonesia itu begitu tinggi. Yang pada masa lalu mereka menggunakan pusaka dari dui metal guys, yaitu dari perunggu dan juga dari besi aji atau besi ya. Nah, pusaka-pusaka yang dui metal seperti ini adalah ciri khas pusaka-pusaka era Kabudan atau yang dinamakan pusaka-pusaka yang era-eranya sebelum Majapahit ke belakang. Jadi kemungkinan besar pusaka-pusaka seperti ini adalah pusaka-pusaka yang bisa diperkirakan umurnya lebih dari 800 tahun guys. Bayangkan 800 tahun mereka masih utuh seperti ini, masih sangat keren, masih sangat bagus lah ya. Kalau kita lihat dari ukirannya, dari bentuk ukirannya sangat detail sekali, patinanya juga masih patina asli dan juga besinya juga masih terjaga utuh. Dan ini terjaga utuh karena ketebalannya yang begitu luar biasa guys. Jadi bayangkan kalau di Romawi ya, pedang-pedang Romawi mereka juga mempunyai pedang-pedang jenis gini. Ini adalah pedang yang kalau ada yang bilang pedang, ada juga yang bilang pisau. Tapi menurut saya ini termasuk jenis Khadga atau pisau kecil belati yang mungkin dipakai di dalam upacara-upacara keagamaan atau dalam seremoni-seremoni yang begitu penting di dalam kebudayaan mereka. Keren banget ini. Jadi salah satu ciri khas dari pusaka ini adalah bentukannya yang di pangkalnya seperti ini untuk menahan supaya tidak mudah terlepas di jarinya. Dan ini kita beruntung banget kita dapatnya pas di jari, karena ada juga yang bentuknya kecil yang biasanya dipegangnya seperti ini guys. Itu adalah pusaka seremonial biasanya. Dan ini adalah memang pusaka yang memang dipakai atau digunakan pada era itu. Sangat bagus sekali, sangat lurus sekali. Dan ini kita tetap biarkan patinanya, patina aslinya guys. Jadi cuma saya minyakin aja seperti apa adanya, biar tidak, supaya karat-karat merahnya bisa hilang. Dan kita biarkan seperti apa adanya patina seperti ini. Dan ini awalnya adalah berwarna kehijauan, tapi karena minyak jadi dia warnanya jadi kehitaman. Nanti kalau minyaknya udah mulai menurun kadarnya, dia akan kembali menghijau lagi. Dan teman-teman, ini adalah salah satu warisan budaya yang luar biasa. Saya sangat bangga banget bisa melestarikan salah satu pusaka tradisional Indonesia yang merupakan ikon lah ya, dan jarang sekali diangkat ke permukaan karena sudah sangat jarang untuk ditemukan dalam keadaan yang utuh seperti ini. Kadang-kadang ditemukan udah patah atau udah rusak, atau kalau temuan di daerah temuan sungai kecenderungan dia lebih utuh guys, karena patinanya lebih lebih menutup dan terlindung daripada karat-karat yang merah. Tapi kalau temuan dari daerah darat itu kebanyakan jenis-jenis Khadga seperti ini adalah ditemukan dalam keadaan yang udah
berantakan biasanya. Tapi kita beruntung ini adalah temuan sungai yang kita dapatkan dan kita akan terus melestarikan pusaka-pusaka Nusantara. Mantap banget. Ini panjangnya sekitar 40 cm ini ya. Panjang belanya sekitar mungkin 25 cm dan ini total keseluruhan sekitar 40-45 cm guys. Detail banget ukirannya, sangat keren sekali. Dan saya bisa bayangkan ini adalah pusaka yang mungkin sarungnya terbuat dari perunggu juga, tapi kita nggak temukan sarungnya seperti apa, atau mungkin dari kulit. Kita nggak tahu, kita nggak pernah menemukan pusaka Katgao dengan lengkap dengan sarungnya. Kemungkinan besar dulu dipakai dari bahan kulit, jadi tidak bertahan hingga sekarang ya. Jadi inilah apa yang kita dapatkan seperti ini, dan ini menjadi kebanggaan buat Air Indonesia bisa mereview buat teman-teman. Oke teman-teman, salah satu juga ini ada temuan kita yang bentuknya juga Katga juga. Kalau orang daerah bilang ini adalah Katga juga, dan ini dari bahan full perunggu guys. Jadi berbeda dengan Katga yang kita dapatkan seperti ini. Walaupun sama-sama namanya adalah Katga, tapi fungsinya ini berbeda. Jadi ini adalah temuan sungai juga. Saya dapatkan mungkin udah setahun yang lalu ya. Saya kalau nggak salah saya pernah review buat teman-teman kalau nggak salah dulu. Tapi ini adalah Katga yang dipakai untuk seremonial seperti yang tadi saya bilang. Jadi mereka pakai seperti ini. Jadi kemungkinan ini adalah pusaka yang dipakai dalam upacara-upacara keagamaan. Bentuknya sangat unik sekali. Sangat unik sekali. Ini masih patina aslinya dari bahan yang full perunggu. Dan kita bisa lihat begitu detail ukiran-ukiran di ornamennya ini guys. Ini menunjukkan eranya juga era-era Kabudan, era-era mungkin Majapahit, Singosari dan sebelum-sebelumnya ya. Dan kita bisa lihat masih sangat detail banget, ukirannya masih bertahan. Nah kita tahu bahwa perunggu itu kalau di dalam air bisa bertahan hingga ratus-ratusan bahkan ribuan tahun guys. Jadi ini salah satu bentuk begitu luar biasanya kebudayaan bangsa Indonesia di masa lalu dengan ukiran yang begitu luar biasa, bentuknya juga sangat luar biasa. Dan ini panjangnya mungkin sekitar 30 cm dan sangat unik ya. Kalau kita lihat sangat unik karena jari manusia nggak akan bisa masuk 4 jari. Jadi kemungkinan dia akan megangnya seperti ini. Seperti yang di candi-candi juga ada penggambaran Katga dipegang seperti ini guys. Nah ada satu lagi Katga juga yang saya temukan, saya juga pernah review. Nah ini saya taruhin sarung. Jadi kita punya beberapa koleksi Katga yang saya mau tunjukin ke teman-teman. Ini adalah Katga yang kalau orang di daerah bilang ini adalah Katga gunungan guys. Kita taruh dulu ini ya. Ini Katga gunungan, kita dapatnya juga dalam keadaannya udah seperti ini. Dulu lebih parah lagi. Dulu karatnya sangat tebal sekali. Dan saya juga pernah buat videonya, video pembersihannya ini. Mungkin teman-teman bisa lihat di video-video tahun lalu. Dan ini salah satu Katga juga yang kita bisa selamatkan dengan kalau orang daerah sana bilang Katga gunungan ya. Karena bentuknya seperti wayang gunungan. Tapi sebenarnya ya ini adalah Katga yang kemungkinan terinspirasi juga, dipengaruhi juga oleh kebudayaan India pada zaman dulu. Jadi kebudayaan India itu dulu sangat kental di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Karena kita tahu bahwa pada era itu agama Hindu itu sangat menjadi agama yang menjadi dominasi di dalam daerah Pulau Jawa hingga Sumatera guys. Jadi banyak sekali mungkin pendatang-pendatang dari India datang yang membawa kebudayaan daripada senjata-senjata yang bentuknya seperti ini. Ini sangat luar biasa banget, sangat jarang banget kita temukan Katga dalam kondisi yang seperti masih utuh seperti ini ya. Jadi bayangkan 800 tahun, 900 tahun, mungkin 1000 tahun pusaka-pusaka ini masih bisa bertahan dan kita masih bisa lestarikan dengan baik. Jadi ini adalah beberapa bentuk Katga yang ada di Indonesia. Ada juga mungkin teman-teman yang punya lebih panjang, yang juga mungkin bentuknya sedikit berbeda-beda. Tapi inilah bentukan daripada Katga yang ada di Indonesia yang kita harus lestarikan dan harusnya menjadi salah satu harta budaya di Indonesia yang dipengaruhi oleh kebudayaan India yang ada pada era itu ya. Nah setelah senjata-senjata bimetal seperti ini, mulailah dikenal dengan senjata-senjata seperti wedung, keris, dan tombak dan lain-lain ya. Tapi ini jauh lebih primitif, ini jauh lebih tua dibandingkan dengan pusaka-pusaka yang di handle-nya itu dari kayu guys. Jadi kita sangat bangga juga, sangat bersyukur kita bisa melestarikan ya pusaka seperti ini.
Saya harap teman-teman juga semakin mencintai pustaka-pustaka Indonesia. Ini kalau saya boleh deskripsiin, sangat ringan sekali guys, sangat ringan sekali, dan saya nggak tahu dulu kegunaannya seperti apa. Mungkin dulu mungkin lebih panjang ya. Ini karena korosi juga, saya nggak tahu, kemungkinan ukurannya lebih panjang seperti ini, tapi masih dalam kondisi yang sangat bagus. Dan panjangnya yang sekarang ini kita punya adalah panjang sekitar 45 cm, hampir sama dengan ini, hampir sama, tapi besinya juga besi sama, kelengan. Biasanya kalau pusaka-pusaka seperti ini tidak berpamor guys. Jadi dari satu jenis besi yang sangat padat sekali, itu menunjukkan betapa dulu metalurgi juga udah begitu luar biasa ya, hingga besi itu bisa bertahan hingga ratusan tahun seperti sekarang. Dan kita lihat jenis besinya sama, korosinya juga kelihatan sama, sangat tua sekali. Ini patina aslinya juga, cuman ini baru saya minyain, ini belum diminyain, jadi tapi tidak ada karat merahnya, jadi aman. Keren banget, mantap. Oke guys, thank you udah nonton video kita, thank you udah terus support NI Indonesia. Kalau teman-teman ada info, ada saran, atau ada tips yang kamu bisa tulis di komen, video-video apa yang kita bisa buat ya di kedepannya. Semoga kita bisa terus untuk melestarikan budaya Indonesia, dan kita terus untuk melestarikan pustaka-pustaka Nusantara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.